Selamat malam, jumpa lagi bersama Tidamtuk Channel di cuaca hujan. Malam ini tanggal 6 Desember 2022. Cuaca lagi tidak mendukung, hujan mulu ya, bumper dan tutup. Oke, kali ini kita spill atau bagaimana cara custom pelek Vespa, custom untuk pelek depan Vespa biar bisa bisa masuklah ke segitiga standar Mio, stok Mio ya, apa aja yang harus di custom. Oke, simak baik-baik ya teman-teman. Seperti ini penampakan peleknya. Ini pelek Vespa dikawinkan dengan pelek asli Mio itu ya. Nah, pengerjaannya nanti pelek Vespa udah pernah divideokan ya. Pelek Vespa dipotong lalu bawa ke tukang bubut untuk dibikin kenop seperti ini ya. Jelas ya, seperti ini. Oke. Seperti ini. Ini warnanya hitam aja. Ada pertanyaan, kenapa nggak jari-jari? Ya, jari-jari lebih bagus ya. Lebih center, tidak capek. Kalau ini capek mesti setting sana sini karena tidak presisi ya. Jadi kita harus gimana caranya mengubah presisi antara kiri dan kanan ya. Gitu. Seperti ini aja masih kurang berapa mili, tapi dianggap wajar lah ya. Oke. Seperti ini. Jadi untuk bos yang di sini dipangkas sekitar 4 mili ya, 4 mili. Sisa potongannya dipindahkan ke, terlihat ya, aduh, sini nih, pindahin ke sini. Sisa potongan dari sini dipotong 4 mili, pindah ke sini, tambahkan ring karena hasil potongan gurinda kan selisih ya, pasti tambahkan ring. Oke, ringnya cuma saya di dalam jadi nggak kelihatan. Seperti itu. Jadi si ban ini center ya, tengah-tengah seperti itu. Oke, apalagi yang dirubah? Dudukan cakram bisa Anda teman-teman potong, babat, atau bawa ke tukang bubut lagi. Bubut atau kerok sedalam 4 mili atau 5 mili terserah. Kalau saya di amplas di gurinda ya, di gurinda baru di amplas sedalam 4 mili. Karena kalau tidak dibabat ke dalam atau ke dalam, ini mentok sini piringan. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, apalagi yang di custom setelah piringan masuk ke dalam, yang di custom lagi, yang diubah. Oke, wah tidak terlihat ya. Tidak terlihat ternyata. Oke, untuk blur, maaf, kamera odong nih. Oke, untuk kaliper ini dibabat, dipangkas karena pada saat nanti masukin kaliper ke piringan cakram, oke ya, saya jelaskan ya, agak sulit karena space jarak antara si pelek dengan piringan sangat dekat, jadi sulit. Jadi mau tidak mau sudut si kalipernya ini digurinda ya, digurinda. Babat sekitar 5 mili. Masih tebal, jangan takut, babat aja karena sering saya naik babat. Nggak masalah ya. Pokoknya itu. Babat. Terlihat, tidak terlihat juga ya teman-teman, gelap. Oke, itu ada gurindaan ya. Oke, lanjut. Apalagi yang di custom? Oke, karena posisi si piringan mendekati ke sini ya, wajib dibabat juga shock bottom untuk kedudukan kaliper dibabat.
dibabat 3 mili, digurinda aja bos ya, digurinda terus dirapikan babat. Jadi si kaliper kalau tidak dibabat ke sini macet tar ya, pagel sini. Jadi kita babat si sok ini nih, sok bottomnya dibabat. Untuk kedudukan ini 3 mili, jadi ke sini ya, si ini 3 mili. Oke, seperti ini. Waduh, mantap. Ini masih ori ya, pakai ori original. Oke, seperti itu. Jika kurang paham boleh bertanya di komen ya, kolom komentar. Oke, jangan lupa bantu subscribe-nya biar saya bersemangat memberi sedikit ilmu hasil custom saya gitu ya, biar bersemangat berkarya. Oke, jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, nah ini penampakannya. Oke, untuk video kali ini kita hanya membahas cara memodif atau mengcustom bagian depan pelek Mio ya. Mio dipakai pelek 10, bisa untuk gopet, bisa untuk motor mini, terserah. Pokoknya intinya begitu. Kalau menggunakan bawaan segitiga Mio dan tidak mau dilebarkan ya, dan menggunakan pelek palang Mio bukan jari-jari, agak sedikit menyulitkan kalau yang baru-baru. Tapi kalau udah yang ngerti pasti paham ya. Wow, berisik. Oke ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau enak si jari-jari, lebih gampang PNP center langsung. Tapi kalau untuk mengcustom dari pelek palang Mio ke pelek Vespa harus banyak perubahan, intinya begitu. Untuk harga budget hampir sama, nggak beda jauh. Misalnya teman-teman pakai pelek jari-jari dengan pelek palang yang mengcustom gini hampir sama. Pelek jari-jari ringnya aja misalnya sekarang sekitar 200. Nah, ini pelek Vespa aja kalau yang baru 170.000. Ya beda-beda sedikit. Terus jari-jari ya mungkin harga 50 apa 70.000 jari-jari pendek. Nah, ini juga kita kan mesti ngebubut, bayar tukang bubut ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja, cuman selera ya. Kalau saya karena kebetulan bawaan motor ini pelek palang, alangkah baiknya daripada nanti jadi sampah atau dijual juga murah ya di custom begitu ya, seperti itu. Dan lebih unik aja gitu, lebih unik aja pelek palangnya. Kalau pelek jari-jari udah banyak di OL shop ya, kalau pelek palang jarang. Oke, suatu keunikan aja, suatu aneh lah orang-orangnya, kok bisa gitu ya, seperti itu. Kalau main modifikasi ya begitu, custom ya begitu. Oke, tidak hanya asal beli. Nah, harus bisa berpikir untuk mengcustom. Oke, sampai jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa bantu share ya, komen kalau misalnya belum ngerti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.